Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman. Ada muslimat itu? Ada muslimat? Enggak ada? Ada? Berarti ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa taala di majelis sebulan sekali ya. Majelis yang kita adakan khusus untuk menelaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Penjelasan tentang bagian-bagian iman atau cabang-cabang iman secara ringkas. Ingat saya pada tahun lalu kita sudah sampai cabang yang ke 18 ya, Nashrul Ilm. Ya, tahun lalu. Ya. Benar, cabang 18. Berarti sekarang kita lanjutkan cabang ke 19. Silakan antum buka yang memegang terjemahannya. Halaman berapa itu? Halaman 60. Tayyib. At-tasi'a asyar min syu'abil iman. Bagian iman atau cabang iman yang ke-19. Ta'zimul Qur'anil Majid. Mengagungkan Al-Qur'an yang mulia, yang agung. Tayyib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan uraiannya di sini ya. Mengagungkan Al-Qur'an yang mulia bita'allumihi, dengan mempelajarinya. Berikutnya wa ta'limihi, dan mengajarkannya. Nah, kalau ta'lim itu mengajarkan. Ya. Ta'allum mempelajari. Jadi dipelajari dulu. Ya, insyaallah faham, nah, kemudian diajarkan. Nah, wa hifdzi hududihi, dan menjaga batasan-batasannya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan-batasan dalam Al-Qur'anul Karim. Harus kita jaga, kita perhatikan. Jangan sampai melampaui batas. Melampaui batas itu misalnya apa? Allah perintahkan untuk mengimani sesuatu kemudian tidak mau mengimani, berarti melampaui batas. Allah perintahkan sesuatu
tapi malah ditinggalkan, berarti melampaui batas. Allah larang sesuatu kemudian dilanggar, berarti melampaui batas. Melampaui batas ini ya, adalah kehidupan yang paling berbahaya. Hidupnya manusia di dunia ini yang melampaui batas ya, ini adalah kehidupan yang sangat berbahaya. Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya. Lanjutnya apa? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas ya, semua perbuatan maksiat melampaui batas, apalagi sampai mengingkari hal-hal yang harus diimani, itu melampaui batas yang bahayanya luar biasa, seperti menyekutukan Allah, kufur ya, dan lain sebagainya. Tayyib. Wa atharul hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia, sama sekali tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat. Bahkan mereka ini umumnya orang-orang yang sangat keterlaluan dalam mengutamakan dunia, itu umumnya tidak percaya dengan akhirat. Hayhata hayhata lima tu'adun, jauh tidak mungkin, mustahil apa yang diancamkan kepada kalian, gak mungkin manusia itu kalau sudah mati bisa hidup kembali. Itu akidahnya munkirul ba'ats, orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya ya, hukum-hukumnya harus dijaga. Kemudian wa ilmi halalihi wa haramihi, dan mengilmui yang halal dan yang haram. Wa tabjili ahlihi, dan memuliakan para pembawanya, para wahuffadhihi, dan para penghafalnya. Wastish'ariha yuhayyiju ilal buka, dan membacanya dengan penuh penghayatan sehingga membangkitkan tangisan. Min mawa'idillah, berupa ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla, wa wa'idihi, berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancamannya. Ini yang dijelaskan sebagai pengantar dalam bab ta'zimul Qur'anil Majid, yang mengagungkan Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung. Coba kita perhatikan ya, kata sifat yang Allah lekatkan pada Al-Qur'an itu ada beberapa, di antaranya Al-Karim. Innahu laqur'anun karim. Ya. Terus apa lagi? Majid, ya. Al-Majid, kemudian Al-Azim. Ya, ada Al-Karim, ada Al-Majid, ada Al-Azim. Ini menunjukkan secara telak ketika Al-Quran itu dilekatkan padanya sifat-sifat ini, berarti Al-Quran itu kitab yang agung. Kalau Al-Quran itu kitab yang agung, maka perhatikan judul ini. Kita orang-orang beriman harus mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Jangan sampai Allah telah mengkhabarkan Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu azim, agung, ya, tapi kita nistakan, kita hinakan. Nah, ini tentu tidak pas. Bahkan istihza bil Quran ini sering dibahas, masuk dalam bukan hanya sekedar maksiat, ini termasuk nawaqidul iman, nawaqidul Islam, termasuk pengagungan secara fisik ya. Ini tadi yang disebutkan kan, mempelajari, mengajarkan dan seterusnya, pengagungan terhadap secara fisik terhadap mushaf. Nah ini contoh nih, ini ta'zimul Quran, ditaruh di rak rapi begini. Kalau seandainya ada yang tergeletak di lantai, antum segera ambil, ya, jangan diletakkan di lantai, ya, angkat Quran itu seperti ini, rapi banget ya ini ya.
Hah? Rapi banget ya. Hah? Saya curiga kalau ini cuma dipajang. Ya. Mudah-mudahan antum ini pada rajin nabung tilawahnya. Usahakan kalau bacaan Quran itu tidak ada yang tahu. Ya, usahakan kecuali yang tidak bisa disembunyikan. Ya, ya di rumah itu tilawah atau di tempat yang orang tidak tahu. Jadi tabungan ini. Kenapa? Karena potensi ria membaca Quran itu Masya Allah, dahsyat banget. Sulit kita membaca Al-Quran secara ikhlas di hadapan orang. Maka upayakan kita ini punya tabungan gitu ya. Tabungan. Baca Quran tidak ada yang tahu. Dan sama sekali tidak ganggu orang. Kadang-kadang sekali baca Quran itu ganggu sekampung istilahnya, pakai speaker ya. Untuk apa? Ya, tabungan Al-Quran. Tayyib. Secara fisik mushaf. Kalau seandainya ada orang menistakan mushaf, yang dicontohkan ulama itu misalnya nyobek-nyobek mushaf, yang sering disebut ya sebagai contoh penistaan yang sangat vulgar terhadap mushaf, sobek-sobek, dibanting-banting, didudukin, diinjak-injak. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih parah dari itu. Ya. Ini biasanya kerjaan orang-orang yang mengandalkan bantuan setan. Orang-orang yang kerjaannya mengandalkan bantuan setan itu siapa? Dukun. Dukun yang hitam-hitam itu ya, itu salah satu ritual mereka adalah menistakan Al-Quran. Saya masih ingat waktu ada Profesor Al-Ustadz Dr. Nasir Al-Aql Hafidhahullah, guru besar akidah di Jamiatul Imam, itu pernah datang ke Islamic Center Jakarta dulu, beberapa tahun yang lalu. Di saat itu diputarkan video tentang penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh kahin, oleh dukun di Arab Saudi. Dukunnya itu Quran tadinya itu ditaruh di kloset. Subhanallah. Antum gimana? Kalau Quran ditaruh di kloset itu otomatis sudah dinistakan dengan najis kan? Alhamdulillah ada yang mengetahui, akhirnya diselamatkan, Quran ini dibersihkan, dikembalikan lagi kepada kemuliaannya. Ya, dunia dukun itu sangat berani banget ini. Ya, salah satu penistaan Al-Quran, antum pun mungkin pernah yang dari Jawa kayak saya ini dengar istilah kulhu sungsang. Kulhu sungsang. Kulhu itu surah Al-Ikhlas ini dibalik, disungsang namanya, dan ditulis dengan darah haid. Ini biasanya ritual dukun itu sampai segitunya. Semakin mereka berani menistakan Al-Quran, potensi bantuan datang dari setan itu semakin besar. Setan itu nggak mungkin memberi bantuan gratis. Dan setan itu yang paling dia senangi adalah ketika ada orang melakukan hal yang bisa membuat dia keluar dari Islam. Tayyib, secara fisik ya. Ada contoh lagi yang pernah saya baca di antara penistaan Al-Quran. Misalnya orang jengkel Al-Quran, ngerokok misalnya, ngerokok, kemudian puntungnya itu di apain namanya itu? Bahasa Indonesia yang benar apa itu? Kalau bahasa saya diusek-usekin gitu. Udah paham ya, maksudnya orang jengkel dengan Al-Quran, kemudian puntung rokok itu gunakan untuk diusek-usekin di Al-Quran, itu juga penistaan. Maka hati-hati di sini ya. Nah, termasuk yang sering diingatkan para ulama, kalau kita mendapatkan potongan-potongan ayat Al-Quran, kadang-kadang undangan nikah itu ada loh dikutip ayat Al-Quran, ada bismillahnya begini ya. Ana sarankan kalau antum bikin undangan tuh, surat-surat undangan tuh nggak usah dikutip begitu. Karena konsekuensinya kalau ada ayat Al-Quran dinukil gitu, apa ada bismillah, ya bismillah ditulis. Ini kita berkewajiban untuk apa? Memuliakan. Dan biasanya kita itu kalau memperlakukan undangan itu tidak terlalu peduli gitu ya. Nanti ke tong sampah nanti akhirnya sampai ke muaranya kemana? Bantar Gebang. Nah ini hati-hati. Tayyib. Jadi ini ikhwatal iman ya, gambaran tentang ta'zim Al-Quranul Karim. Kita lihat dalil-dalil yang diketengahkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ya. Tidak semua yang kita baca ini
Kita ringkas-ringkas saja satu atau mungkin beberapa ayat atau hadis yang kita baca. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kitab yang dahsyat. Dan orang-orang yang hatinya hidup, itu kadang-kadang membaca Al-Quran bisa merangsang dia untuk tercurah air matanya. Nah, jadi kalau di sini tadi disebutkan gunung ya, orang-orang yang hatinya hidup itu kalau sedang tilawah Al-Quran itu bisa kadang-kadang dibawa ke satu kondisi yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Ini yang hilang. Ya. Tapi kalau di zaman sahabat, di zaman kejayaan Islam, ketika Al-Quran itu masih menjadi bacaan favorit, ya, bacaan favorit itu begini, ini pasaran banget. Orang membaca ayat itu bisa nangis. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan di pipinya ini ada garis hitam, vertikal gitu di bawah kedua matanya. Itu adalah bekas aliran air matanya. Dan tentunya tidak mungkin kan sekali menangis kemudian ada bekasnya, nggak mungkin. Sama seperti orang sujud sekali, masa iya ada bekasnya? Kecuali kalau sujudnya itu ekstrim, buang digesek ya Bu, setelah itu berdarah-darah gitu kan. Tapi kalau normal sujudnya sekali itu tidak. Atharus sujud, bekas sujud yang berupa secara fisik ya, itu biasanya berulang-ulang, ya kan? Tapi ingat, tidak ada ulama yang menafsirkan atharus sujud itu belang. Atharus sujud itu bukan fisik, bukan kulit, tetapi atharus sujud itu khusyuk, tawadhu, ya. Jadi kalau ada orang, maaf saja ya, sujudnya itu sudah membekas secara fisik, tapi sombongnya itu tidak terkikis, gagal orang ini. Gagal memetik pelajaran terbesar dari sujud. Orang itu kalau sudah tunduk kepada Allah, dan ingat sujud itu jangan pernah menargetkan supaya ada belangnya. Jangan pernah sujud dengan niat supaya ada. Itu sudah nggak kepikir, karena ketika sujud itu yang kita ingat adalah keagungan Allah, kebesaran Allah, dan rendahnya dan hinanya kita ini. Berlumuran dosa, ya, kita letakkan kening kita memuji-muji Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nggak kepikir itu mestinya, saya sujud supaya jidat saya. Ya, nggak kepikir. Dan memang dari awal bukan itu. Kalau kita sudah tunduk kepada Allah, sudah tawadhu kepada Allah, dan bentuk ketawadhuan yang paling istimewa dari seorang hamba untuk tadallul, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan rukuk dan sujud. Maka rukuk dan sujud itu tidak bisa kita persembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan adab. Adab pergaulan tuh kalau lewat nggak usah bungkuk-bungkuk, tapi tetap sopan. Sopan itu harga mati, tapi inhina tidak. Ya, kita tangan kita ini bisa permisi Pak, numpang lewat ya. Nah, itu sopan. Jangan antum tidak inhina, tapi jalannya kayak jerapah. Gak punya adab, lewat di depan orang itu nggak ada ininya. Bahkan bagusnya itu kalau lewat depan orang salami dulu orangnya ya, nah, permisi. Itu adab. Tayyib. Kalau di sini tadi gunung bisa hancur luluh, bagi orang beriman membaca Quran itu kadang-kadang bisa merangsang keluar air matanya. Dan ini pasaran banget. Bahkan saya pernah membaca kitab Ahwalul Qiyamah, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Itu ada cerita, ada orang menulis tentang kiamat, ngumpulin ayat Al-Quran tentang kiamat. Itu kan dahsyat banget kan. Setelah kitabnya jadi, itu disuruh bacain muridnya. Coba bacain.
waktu nulis itu kan fokusnya menginventarisir ayat, jam'ul ayat, mengumpulkan ayat. Pas kitabnya jadi, dibacain, pingsan dia dan menyebabkan kematiannya. Kalau sekarang antum sering mendengar ada orang mati disambar petir, ya, atau mati kesetrum, ya. Berapa hari yang lalu itu saya lihat di Google ada orang memasang tiang itu kesetrum, mental 4 meter. Nah, berita ini kan sering kan, disambar petir, mati kesetrum gitu ya. Tapi pernah dengar gak zaman sekarang orang wafat kesetrum ayat Al-Quran? Nah, ya kalau dulu ada, karena memang Quran itu dijadikan, nah, dan ada satu apa namanya ya, kita bisa katakan suatu keniscayaan, orang itu biasanya wafatnya adalah dengan sebab sesuatu yang paling favorit hidupnya. Ya, orang yang favoritnya itu mancing, insya Allah matinya tidak jauh-jauh dari mancing. Ya, orang yang favoritnya hobi apa motor, touring kian kemari, ya insya Allah tidak jauh-jauh dari itu. Dan ini benar, saya punya sahabat di Geraha sana, itu kemarin ingin touring ke Indonesia Timur, ya rencananya 12 hari, baru sampai di Jawa Timur, di Pasuruan, qadarullah terjadi kecelakaan fatal, wafat beliau rahimahullah. Tapi orangnya saya berbaik sangka ini kalau touring insya Allah nggak kayak orang-orang yang touring itu, insya Allah tetap menjaga ini, karena sudah biasa apa namanya ta'lim. Tapi hobi itu tadinya hobi sepeda, masya Allah hobi sepeda. Setelah umurnya agak undur, sepedanya berkurang, Pak Akbar ganti pakai motor. Motornya bukan Mio, motornya X-Max. X-Max itu sudah di bore up jadi 300 cc. Larinya pernah saya cerita sama saya, karena deket banget dengan saya, masya Allah. Pernah kecepatan berapa Pak? Saya pernah sampai 140 katanya. Nah, qadarullah wafatnya tidak jauh-jauh dari motor. Ya. Dan ahli ibadah insya Allah, ya wafatnya juga tidak jauh-jauh dari ibadah. Iya. Ya, ahli maksiat insya Allah umumnya gitu ya, umumnya tidak jauh-jauh dari maksiat. Maka ikhdaru, waspada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, hafidhu ala islamikum hala sihatikum wa afiyatikum litamutu alaih. Jaga, pelihara keislaman kalian di saat kalian masih sehat, wal afiyah, supaya dimatikan di atas Islam. Kenapa demikian? Li'anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Ini umumnya, karena orang yang hidupnya terbiasa dengan sesuatu itu umumnya dibawa sampai mati. Baik. Baik. Mudah-mudahan kita bisa ya berlatih. Tapi begini ini ya, tidak sekali baca Quran kemudian bisa, sebetulnya ini memerlukan perjuangan panjang. Ya. Saya yakin ya, salah satu yang pengen kita capai tapi tidak bisa atau belum kita capai itu ingin nangis baca Quran, ya kan? Atau kita pengen menjadi orang yang rajin banget bisa istiqomah 1 hari 1 juz. Banyak yang kepingin tapi belum kesampaian. Ya. Mudah-mudahan keinginan kita ini ya membuat kita mulia dengan Al-Quran, karena kita punya cita-cita mulia. Sama seperti ya, apa yang belum antum capai itu apa? Khusyuk dalam sholat. Masya Allah ya, cerita-cerita kehusyuan di zaman dulu itu subhanallah dahsyat. Ada orang yang kakinya itu harus diamputasi, dan di zaman itu belum ada apa namanya pembiusan, itu apa namanya bahasa ilmiahnya apa? Oh, udah saya nggak ngerti, pokoknya belum ada pembiusan. Itu minta dipotong nanti kalau sedang sholat, dan itu tidak terasa. Antum bisa sampai ke level ini sholat? Hah? Masya Allah. Nah, ya itu kan yang kini antum merasakan. Pokoknya setiap kita sholat itu pengen nikmat dalam sholat, pengen khusyuk, pengen nggak ingat ini, nggak ingat itu. Tapi nyatanya setelah takbiratul ihram, nggak usah lama-lama, nggak usah di tengah sholat, baru takbiratul ihram itu sudah masya Allah, simpang siur semuanya datang.
Kok bisa begitu ya? Hah? Kenapa? Kalau sholat itu khusyuk susah banget. Karena sholat itu ibadah. Kenapa kalau sholat itu ibadah nggak bisa khusyuk? Setan tidak akan pernah membiarkan kita larut dalam kekhusyuan. Dan shadaqa Rasulullah SAW yang mengatakan setan itu tidak berhenti menggoda orang urusan sholat. Ada yang digoda itu dengan entar. Sampai jam segini belum sholat maghrib dia. Memanjakan entar itu, baru adzan, masih ini. Sampai gini masih memanjakan entar. Ada nggak kira-kira? Sampai nanti bablas waktunya, entarnya itu masih lagi. Masuk isya entar lagi. Maghrib bablas. Ada nggak bisikan seperti ini? Termasuk yang paling sering dibisikin entar apa? Bayar utang. Ini sudah ready di kantong ini, kalau nggak kuat-kuat iman entar. Apalagi orangnya baik banget, nggak nagih, astagfirullah, itu berat banget itu. Sahih? Nah, maka berapa korban orang-orang yang memanjakan entar ini? Sholat tidak terini ya, bahkan kadang-kadang tobat itu sudah kepingin hari ini, tapi entar sampai 5 tahun ke depan dia tidak, akhirnya antum merasakan ini kan? Nah, pasti. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di kitab Talbis Iblis, ya, Talbis Iblis, di bagian akhir, saya belum baca sepenuhnya tapi bagian akhir itu saya baca. Ternyata masalah ini sudah diantisipasi, sudah diperhatikan oleh para salafus saleh. Sehingga ada seorang salaf, tentunya ulama ini ya, yang mengatakan ihdharu saufa fa innahu akbaru junuti iblis. Waspada dengan saufa. Saufa itu entar. Karena itu adalah pasukan elitnya iblis. Masya Allah. Sahih. Berapa orang bergelimang korban saufa ini? Ya, baik. Hati-hati. Baik. Fatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak ya yang belum kita capai. Termasuk apa yang antum sampai hari ini merasa belum ada apa-apanya, masih jauh apa? Baca Quran bisa nangis, belum bisa kan? Sholat khusyuk belum bisa. Termasuk apa? Yang antum merasa Masya Allah malu banget sama Allah sebenarnya. Apa? Ikhlas. Ya kan? Kita kepengen ikhlas tapi ternyata ikhlas itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Terbebas dari ikhlas saya kira bukan level kita. Tapi kalau ada ikhlas ria muncul, kita sholat ada ria muncul, kita terasa kemudian kita tepis, itu insya Allah level kita mudah-mudahan di level itu. Ya, karena kata para ulama kalau riya itu tarik itu muncul, bukan asli. Ada nggak kira-kira kita ini dari rumah itu semenjak keluar dari rumah itu asli niatnya riya? Ana berharap mudah-mudahan tidak ada. Antum kesini ini pengen sholat berjamaah, tapi nanti pas berdiri, pas sholat tarik muncul, kita tepis, ya, insya Allah tidak merusak amal. Tapi yang merusak itu kata para ulama kalau dimanjakan riya ini, dipelihara. Dan insya Allah orang-orang yang mujahadah kepengen ikhlas bisa merasakan hadirnya riya ketika dia beramal dan segera ditepis, insya Allah amal kita tidak sampai batal, tidak sampai ditolak, tapi mengurangi apa? Mengurangi apa? Pahala ya. Ya. Oke, oleh karena itu tolong ya urusan Islam ini kita jangan merasa kita ini merasa sudah sangat bagus, kita akui masih banyak kekurangan sehingga semangat untuk menyempurnakan terus ada. Taib. Di antaranya ayat yang dikutip di sini innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia. Tadi disifati Al-Karim. Pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Para malaikat ya, diturunkan dari Tuhan semesta alam.
Perhatikan Allah mengkhabarkan tentang Al-Quran. Ya, dinyatakan bacaan yang mulia, kemudian terpelihara, tidak disentuh kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan. Biasanya Quran-Quran yang itu di covernya ada peringatan, ada penggalan ayat la yamassuhu ilal mutahharun. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, menafsirkan ayat ini begini, Allah mengkhabarkan bahwa Quran yang di Lauhul Mahfuz itu terpelihara, tidak bisa disentuh kecuali hamba-hamba yang suci. Maka ketika sudah diturunkan ke bumi, nah, maka Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang beriman yang suci. Dan ini madhab kuat banget, ya, terutama di negara kita ini, ya, yang umumnya fikih yang dipelajari adalah fikih Syafi'i, itu tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Dan ini madhabnya jumhur. Cuman masalahnya begini, apalah artinya orang Islam itu punya fikih, dia begitu menghormati Al-Quran, mushaf, tidak boleh menyentuh kecuali dalam keadaan suci, tapi tidak baca. Dia tidak baca. Ini aneh. Ya. Aneh, ilmunya mandul, tidak membuahkan amal. Jujur aja ya, jujur aja antum yang muda-muda itu, ya, insya Allah wudhu di waktu subuh itu sampai duhur antum bisa nggak batal. Artinya kalau orang itu jujur dengan ilmunya ini, mengamalkan ilmunya tanpa menimbulkan masyakkah. Saya aja bersyukur kepada Allah yang umur saya sudah setengah abad lebih. Nah, itu bisa misalnya tadi wudhu maghrib begini ini nanti sampai kira-kira ba'da isya. Nah, kecuali kalau musim dingin dan banyak minum air putih itu beda. Ya. Artinya ketika orang itu punya keyakinan tidak boleh menyentuh mushaf, kalau baca megang mushaf kecuali dalam keadaan suci dari hadas kecil, itu tidak masyakkah. Antum masih normal Pak Akbar ya. Wudhu maghrib begini nanti sampai isya antum nggak wudhu lagi kan? Nah, ini saya saksi antum kalau ini kan sampai isya kan taklim kita, nggak ada kemudian orang pada ngantri ke kamar mandi, nggak ada. Artinya ilmu ini mudah untuk dipraktekkan, tinggal produktif apa enggak. Jangan sampai kita punya ilmu seperti ini tapi nggak pernah nyentuh mushaf. Ya, mestinya dengan ilmu ini kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita itu sering ya dijebak setan itu untuk berdebat menyentuh mushaf boleh nggak dalam keadaan suci atau tidak suci, berdebat. Masya Allah, padahal begini ini mestinya berjalan sesuai dengan ilmunya masing-masing. Dan kita kalau melihat saudara kita yang berbeda dalam masalah fikih, solusinya apa? Rahabatus sadr, lapang dada. Ya, banyak sekali kita ini hanya berdebat tapi tidak membuahkan ilmu. Kadang-kadang perdebatan itu sengit ya. Saya ambilkan contoh pembatal wudu. Ada nggak ulama khilaf dalam kentut itu membatalkan wudu? Nggak ada. Sepakat ya, ya kan? Benar ya. Semua imam madhab tidak ada yang mengatakan, termasuk buang air besar maupun air kecil. Tapi ada pembatal wudu yang diselisihkan oleh para ulama. Makan daging onta. Ya, kalau pendapat Imam Syafi'i tidak membatalkan. Pendapat Imam Ahmad membatalkan. Maka hal ini dibuat contoh oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau Kitabul Ilm. Itu penuntut ilmu itu harus lapang dada dalam masalah khilaf. Yang beliau buat contoh itu ini, karena ini ekstrim. Satu mengatakan batal, satu mengatakan tidak batal. Yang bermadhab Syafi'i makan daging onta, habis itu langsung sholat isya, misal makannya habis maghrib, tanpa berwudu karena dia meyakini tidak batal. Yang bermadhab Ahmad, dia harus wudu karena menurut keyakinan dia batal. Jangan perang, jangan mengintervensi. Kalau intervensi nanti jadi ribut. Yang Syafi'i diserang oleh Ahmad, yang bermadhab Ahmad rahimahumullah. Kamu sholat wudumu sudah batal. Gimana jawaban yang ini? Ya menurut saya nggak batal. Akhirnya bisa gontok-gontokan kan? Solusinya rahabatus sadr. Masing-masing berjalan dengan
fikihnya masing-masing, sudah selesai. Ya. Kalau ini bisa kita amalkan ya, Masya Allah, persaudaraan itu tetap utuh meskipun beda-beda. Ya. Ya. Dan kita itu memang mengalami berbagai macam khilaf. Termasuk sampai hari raya saja di satu negara itu sering beda. Coba kalau begitu, kalau serang-serangan. Oh, ini udah lebaran masih puasa, haram. Begini ini kan ngajak berkelahi kan. Yang dikituin nggak terima, kamu aja yang celamitan buru-buru kepengen lebaran. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahul Musta'an ya. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa ayat ya, tapi cukup itu 2. Sekarang kita lihat bagaimana sabda Rasulullah SAW yang kaitannya dengan bab ini, ta'zimul Quran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu an. Masyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Al-Bukhari rahimahullah, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan meriwayatkan hadis tentang Al-Qur'an. Itu kelab banget. Karena apa? Utsman bin Affan adalah ahlul Qur'an. Bahkan wafatnya ketika dibantai itu, Masya Allah, wafat beliau itu ya, itu masih sedang apa? Sedang apa? Tilawatul Quran. Orang-orang yang minal mubasysyirina bil jannah, yang termasuk sahabat-sahabat, yang sebagian sahabat yang masuk dalam golongan apa namanya, yang dijamin masuk surga, itu wafatnya. Antum perhatikan, Umar bin Khattab ditusuk pada waktu sholat subuh ya. Dan pisau yang didesain oleh Abu Lu'lu' ya, Al-Majusi, itu sudah diperkirakan, pokoknya kalau pisau ini sampai melukai Umar, kemungkinan hidup itu kecil. Nah, dia mendesain bikin pisau untuk ditusuk. Umar radhiyallahu an wafat sebab ditusuk sedang imami sholat. Utsman bin Affan radhiyallahu an dibunuh sedang tilawah. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh sedang keluar subuh ya, waktu subuh. Nih, semuanya menunjukkan sedang apa? Sedang bertakorup kepada Allah dengan ibadah. Maka tadi saya katakan, kalau kita ingin meraih husnul khatimah, jaga Islam ini, insya Allah kita husnul khatimah. Karena umumnya orang yang biasa dengan sesuatu itu akan menjadi apa namanya, penyebab wafat. Nah, ini. Nah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan konsep wali ya, yang disebarkan di negara kita ini, sebagiannya mengatakan wali itu tidak usah ibadah gugur taklif. Sementara sahabat-sahabat Nabi ya, yang sudah dijamin masuk surga saja wafatnya sedang ibadah. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin. Al-yakin itu harus dimaknai al-maut. Jangan sampai seperti sebagian orang beribadahlah sampai yakin. Kalau sudah level yakin gak usah ibadah. Ternyata itu sudah disoroti oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ya. Dan diingatkan, dan kita diajari untuk berargumen yang cerdas. Kalau ada orang mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bebas dari taklif, itu siapa kira-kira? Rasul sallallahu alaihi wasallam, atqan nas, atau sahabat-sahabat beliau yang dijamin masuk surga. Tapi nyatanya Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak wafat sedang main golf. Tapi wafatnya sedang ngimami sholat subuh ditusuk. Demikian juga Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Ada kisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ini saya dengar ceritanya dari Syekh Utsaimin di videonya di YouTube itu ketika berbicara tentang ilmu. Jadi satu saat Syekh Abdul Qadir Jailani itu keluar ke padang pasir gitu. Apa keluarnya? Untuk tadabbur alam, mengasah. Di saat beliau berjalan itu tiba-tiba ada mendung, kemudian ada penampakan yang mengatakan, ya Abdul Qadir,
Aku halalkan untuk kamu apa yang aku haramkan untuk manusia. Aku adalah Tuhanmu, sekarang aku halalkan untukmu semua yang aku haramkan untuk manusia. Kira-kira kalau kita tergoda begini nih gimana? Alhamdulillah, sujud syukur, asik, saya dapat bonus dari Allah, gitu kan? Nah, ini orang-orang bodoh yang gampang ini. Bahkan kadang-kadang mimpi ketemu orang berpakaian putih-putih saja, nah itu sudah langsung dipegang teguh. Tapi hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ikhsa ya lain, ya, ikhsa ya lain, diam kamu wahai keparat. Dibentak suara itu, padahal suara ini mengaku Allah, kemudian memberikan bonus kepada beliau untuk bebas dari taklif. Akhirnya ditanya, kenapa ya Syekh Anda begitu yakin bahwa yang menggoda kamu itu adalah iblis? Itu tadi argumen beliau, siapa saya ini sehingga dapat bonus dari Allah, dibebaskan atau dihalalkan dari hal-hal yang diharamkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saya itu lebih mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan disebutkan bahwa sudah iblis ini yang menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani itu sudah berhasil menyesatkan 62 ahli ibadah. Masya Allah, ahli ibadah. Ahli ibadah itu kan ilmunya nggak dalam kan, digoda dengan itu akhirnya terfitnah. Sudah 60 orang. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan tidak ada orang sesudah sahabat dan tabi'in yang lebih banyak karomahnya melebihi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Memang sahibul karamat, karomahnya banyak. Ya. Taib, balik ke sini. Apa yang disabdakan oleh Nabi yang diriwayatkan Utsman bin Affan, afdalukum au khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian, yang paling utama di antara kalian atau seorang yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Memang orang Islam itu punya dunia sendiri ya. Benar nggak? Kalau antum ini orang Islam tapi dunia antum itu dunianya, wah. Orang yang mulia di luar sana itu bukan yang belajar Quran, yang mahir main bola. Antum paham? Antum ngerti gak dunia bola? Yang sepuh-sepuh ini. Ada pemain top dunia itu di apa namanya istilahnya? Apa itu namanya? Ini dikontrak oleh klub Saudi itu 3 triliun setahun. Allahu Akbar. Itu maaf saja, saya tidak meremehkan antum. Antum yang punya gaji 10 tahun ada 1 triliun siapa? Ini cuman main bola begini, itu dihargai begitu. Ya kita ini punya dunia sendiri, jangan lupa. Ya, maka kita kalau ikut dunia mereka, kita ini keok, nggak punya apa-apa. Kita ini Muslim punya dunia sendiri. Kalau orang di luar sana itu, masya Allah, ya memuliakan orang karena apa dengan duit misalnya ya, atau karena dia punya banyak. Kalau ada orang berlomba-lomba dalam dunia, kita ambil track lain, berlomba-lomba dalam ibadah, pasti mereka keok. Ya, iya. Orang-orang yang masya Allah yang dipublikasikan sebagai orang terkaya di dunia, itu untuk level dunia itu kekayaannya harus tembus ribuan triliun, baru bisa kadang-kadang kalau antum lihat duitnya, lihat kekayaannya segitu. Tapi dia beriman apa enggak? Dia punya tabungan Al-Quran apa enggak? Yang ganjarannya itu per huruf. Dia pernah sholat subuh enggak? Kalau subuh ke masjid, yang rakaat al-fajr saja itu sudah khairun minat dunya wa ma fiha. Tolong perhatikan, kita ini Muslim. Kita punya dunia sendiri, kita punya prinsip-prinsip sendiri. Kalau kita beragama Islam, tapi prinsipnya mengadopsi orang lain, nah, habis Islam kita. Bahkan kadang-kadang kita ini merasa minder dengan Islam kita. Kenapa? Kita nggak punya apa-apa. Miskin, terbelakang, ya. Sementara dunia itu digenggam oleh mereka. Kita tidak punya izzah. Kalau cara berpikir kita seperti itu, ya. Tayyib. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kemudian terakhir, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Al-Qur'an itu membelah orang. Sudah harga mati, tidak mungkin orang ini sama semuanya setelah Al-Qur'an itu diturunkan.
Rasulullah SAW berfirman, sesungguhnya Allah mengangkat kaum-kaum, memuliakan kaum dengan Al-Quran yang mengamalkannya, wa yadha'u bihi akharin, dan dengan Al-Quran Allah hinakan orang lain. Abu Bakar mulia dengan Quran, Abu Jahal hina dengan sebab Quran. Ya, Abu Lahab juga, ya, hina. Ini ikhwatal iman, mudah-mudahan kita bisa mengembalikan Quran itu kepada posisinya. Quran itu kitab yang agung, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan hak Al-Quran, yaitu kita agungkan, kita muliakan, kita baca, kita pelajari. Ya. Ada majelis tafsir nggak, Pak? Ada, di sini ada. Alhamdulillah. Berarti itu insya Allah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang masih punya keinginan untuk memuliakan dan mengagungkan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi taufik kepada kita, cabang-cabang iman yang sudah kita pelajari ini, mudah-mudahan kita bisa melekatkan pada diri kita, akhirnya iman kita makin sempurna. Wallahu ta'ala alam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.